Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas IPO saham lagi, yaitu tentang perusahaan PT Mandiri Helindo Adi Perkasa Tbk, atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu MAHA. Nah, ini dia teman-teman untuk logonya teman-teman, Mandiri Service ya, yaitu penunjang pertambangan dan penggalian batu bara teman-teman. Itu. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan emiten ini teman-teman. Nah, untuk perusahaan ini berusaha dalam bidang aktivitas penunjangan pertambangan dan penggalian lainnya teman-teman. Dan juga perusahaan ini melaksanakan jasa pengangkutan batu bara di beberapa provinsi seperti di Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, serta memiliki workshop dan gudang sentral di Balikpapan sebagai penunjang operasional di beberapa lokasi kerja. Dan perusahaan ini berfokus kepada kegiatan jasa pengangkutan batu bara dengan kegiatan overburden removal dilakukan oleh kontraktor. Perusahaan juga memiliki beberapa tipe unit dalam pelaksanaan jasa pengangkutan batu bara, yaitu single trailer, double trailer, dan dump truck dengan variasi kapasitas muatan dan spesifikasi peralatan sesuai dengan kebutuhan pembeli kerja. Dan untuk perusahaan MAHA ini teman-teman yaitu berafiliasi dengan saham Encore. Nah, seperti saya lihat di prospektusnya teman-teman, dari jajaran komisarinya banyak sekali dia memegang nama itu saham Encore ini teman-teman itu. Untuk alamat emiten ini teman-teman di Gedung Office 8, lantai 31, Unit A, Jalan Senopati Raya, nomor 8B, SCBD, Lot 28, Komplek 52-53 Jakarta, 12190 di Indonesia. Untuk situs perusahaan emitennya yaitu http://www.mh.co.id. Nah, itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan emiten MAHA ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia teman-teman, dia mengangkut jasa batubara teman-teman, ini dia pengangkutnya. Nah, ini dia teman-teman bentuknya itu. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke informasi perusahaan IPO ini teman-teman. Jumlah saham yang ditawarkan adalah 4.166 juta lembar saham. Dari total saham yang dicatatkan yaitu 25%. Harga penawarannya rentang dari 118 sampai 128. Dana diperoleh sekitar 491 M sampai 533 M. Untuk penawaran awal yaitu di tanggal 26 Juni sampai 6 Juli tahun 2023. Lalu untuk penawaran umum yaitu di tanggal 18 Juli sampai 21 Juli tahun 2023. Untuk pencatatan saham di tanggal 25 Juli tahun 2023. Lalu untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia di tanggal 25 Juli tahun 2023. Untuk underwriter saham MAHA ini teman-teman yaitu LG Trimega Sekuritas Indonesia Tbk. Masuk ke papan utama teman-teman. Itu dia. Oke, kita lanjut. Rencana penggunaan dana. Sekitar 60% akan digunakan untuk pembelian armada truk baru teman-teman. Lalu sisanya sekitar 40% akan digunakan untuk pembelian sekitar 50 unit dolly dan 100 unit pesel untuk peningkatan kapasitas produksi dan penjamaan unit. Pembelian unit dolly dan pesel akan ditentukan kemudian menyesuaikan kebutuhan perusahaan yang rencananya akan direalisasikan sebagian dalam kurang waktu dari bulan Agustus tahun 2003 sampai dengan Desember tahun 2003. Kemudian sisanya di tahun 2024 secara bertahap. Nah, itu dia teman-teman untuk rencana penggunaan dana ini. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke struktur pemegang saham teman-teman. Oke, dia sebelum IPO nominal sahamnya adalah 60 teman-teman. Nah, ini adalah pemegang lamanya teman-teman. Ya, lumayan banyak sih pemegang lamanya, ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 teman-teman pemegang lamanya. Tapi teman-teman perlu diperhatikan juga 8 orang ini di lock up teman-teman. Nah, ini dia. Nah, setiap pihak yang memperoleh saham perusahaan dengan harga pelaksanaan di bawah harga penawaran umum perdana dalam jangka waktu 6 bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran OJK dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas emiten tersebut sampai dengan 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif lock up period. Nah, artinya sahamnya ini di lock up teman-teman, artinya tidak bisa dijual teman-teman pada saat listing selama kurang lebih 8 bulan teman-teman. Nah, ini sangat menarik teman-teman. Jadi mereka ini tidak bisa jual teman-teman pada saat listing nanti teman-teman. Itu. Jadi yang nggak akan nanti adalah kita sebagai retail dan bandar teman-teman menggakkan saham ini nanti itu. Jadi untuk pemegang lamanya ini tidak bisa teman-teman. Nah, pemegang yang paling banyak adalah PT Andika Agung Mandiri, lalu Yeni Hamda Koyan, Eka Rosita Kasih, Dia, lalu Arif, lalu Handi, dan Muhammad Akbar, lalu yang terakhir adalah Herman. Nah, sisanya adalah masyarakat teman-teman. Nah, jadi yang paling banyak memegang ini adalah
PT Indika Agung Mandiri teman-teman, itu dia. Jadi yang lainnya nih juga lumayan sih teman-teman. Nah, tapi mereka ini semua di lock up teman-teman, kecuali masyarakat ini. Nah itu. Jadi kalau kita lihat teman-teman, total yang disetorkan penuh di saham ini adalah 16 miliar teman-teman, itu dia. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke laporan keuangan teman-teman. Oke, kita lihat di tahun 2020, ini dalam ribuan rupiah teman-teman. Aset ancalnya ternyata mengalami peningkatan. Lalu di tahun 2022 ternyata mengalami peningkatan teman-teman, aset ancalnya. Lumayan sih. Dan juga aset tidak ancal juga pastinya mengalami peningkatan teman-teman. Jadi total asetnya pasti mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Oke, kita lihat untuk liabilitas jangka pendek. Ternyata untuk liabilitas jangka pendek juga mengalami peningkatan. Dan untuk liabilitas jangka panjang ternyata mengalami peningkatan juga. Tapi lumayan kecil sih teman-teman. Untuk utangnya nih teman-teman, baik itu utang jangka pendek dan utang jangka panjang teman-teman. Kalau kita lihat total untuk utangnya teman-teman, kalau di tahun 2020 ke tahun 2021 ternyata mengalami peningkatan semua teman-teman. Ya, kalau kita lihat nanti untuk net profitnya, kalau saya lihat ternyata bisa bayar utangnya nih teman-teman. Itu. Oke, total ekuitasnya juga mengalami peningkatan teman-teman di tahun 2020 ke tahun 2021. Lalu di tahun 2022 ternyata mengalami peningkatan lagi. Untuk tahun 2023 ini untuk kuartal pertama kita tidak mencatatkan teman-teman karena tidak diaudit teman-teman itu. Oke, kita lanjut masuk ke laporan laba ruginya teman-teman. Nah, kita lihat teman-teman, untuk pendapatannya pastinya mengalami peningkatan nih teman-teman dari tahun 2020 ke tahun 2022. Oke, beban pokok juga mengalami peningkatan juga teman-teman. Oke, kita langsung saja teman-teman untuk melihat nama tuh laba tahun berjalannya. Ini dia. Oke, kita lihat di tahun 2020 nyata mengalami peningkatannya. Ini dalam ribuan rupiah teman-teman. Lalu dia mengalami peningkatan lagi di tahun 2022. Nah, untuk di tahun 2023 ini tidak diaudit ya teman-teman karena sangat sedikit sih untuk kuartal pertama nih itu. Jadi, kalau kita lihat dari tahun 2020 ke tahun 2022 sangat signifikan teman-teman naiknya. Jadi dari tahun ke tahun dia mengalami peningkatan. Ya karena kemarin itu batubara lagi sangat X-nya teman-teman. Apalagi dia lagi melakukan penggalian dan juga pengangkutan teman-teman itu. Nah, kalau kita lihat teman-teman, ini laba tahun berjalannya sekitar 501 juta ya teman-teman. Nah, ini saya sebut saja juta ya, bukan dalam ribuan rupiah. Kalau kita lihat di sini teman-teman, untuk total utangnya teman-teman, ini total seluruh utangnya. Kalau dilunaskan bisa nih teman-teman. Dari nama itu net profit ini, dia langsung bayar utangnya semua, habis utangnya teman-teman. Ini sangat bagus teman-teman. Aha, ini dia mendapatkan net profit, bisa saja dia langsung melunaskan utang semuanya itu. Oke, dan ini juga dia membagi dividen teman-teman per sahamnya teman-teman. Nah, kita lihat teman-teman, dari tahun ke tahun ternyata mengalami peningkatan dia bagi dividen. Dari tahun 2020 dia bagi 5,84, tahun 2021 6,44, dan di tahun 2022 ternyata 8 perak teman dia bagi dividennya. Itu dia. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke polusi maha. Nah, kita sudah lihat tadi teman-teman. Kalau kita lihat pastinya polusi maha ini sangat murah teman-teman. Oke, kita lihat dari harga 118 dan 128. Untuk PBP-nya yaitu 1,7 kali di rentang harga 118 dan untuk di rentang harga 128 yaitu 1,88 kali. Lalu untuk per-nya di rentang harga 118 yaitu 3,92 kali, lalu di 128 yaitu 4,25 kali. Lalu untuk BP-nya yaitu sama teman-teman untuk rentang harganya 68,22. Lalu untuk delnya sama teman-teman, tentang harganya 41,29%. Lalu untuk lainnya juga sama, tentang harganya 44,12%. Lalu EPS juga sama teman-teman, tentang harganya 30,10. Nah, jumlah sahamnya disetorkan penuh tadi adalah 16,6 miliar teman-teman. Untuk ekuitasnya di tahun 2020 tadi yaitu sekitar 1,1 triliun teman-teman. Laba bersihnya adalah 501 miliar teman-teman. Lalu untuk total hutangnya yaitu 469 miliar. Nah, kalau kita lihat teman-teman, hutangnya ini bisa kita lunasin untuk perusahaan maha ini teman-teman. Jadi sekali untuk lunasi perusahaannya masih net profit deh teman-teman. Itu teman-teman. Jadi masih net profit sekitar 30 miliar teman-teman. Kan masih lumayan kan teman-teman. Kalau dia lunas utangnya, jadi dia habis utangnya teman-teman itu. Ini polusi maha ini sangat bagus teman-teman. Apalagi untuk jangka panjang menurut saya sih masih bagus ini teman-teman. Lalu untuk market cap-nya teman-teman, untuk maha ini tentang harga di 118 yaitu 1,9 triliun, hampir 2 triliun ya teman-teman. Kalau tentang harga di 128, 2,1,3 triliun teman-teman, itu dia. Oke, kita lanjut masuk ke kesimpulan teman-teman.
Untuk kinerja perusahaan saham Maha ini dari tahun 2020 ke tahun 2022 mengalami peningkatan terus dari segi aset dan laba pendapatan usahanya tadi, teman-teman. Seperti kita lihat tadi, teman-teman. Lalu untuk tujuan penggunaan dana ini lumayan menarik untuk belanja modal dan modal kerja tadi, teman-teman. Yang kita lihat seperti pembelian unit tadi, teman-teman, itu. Untuk underwriter dari IPO saham Maha ini adalah LG. Oke, kita lihat dulu, teman-teman. Nah, ini adalah Trimega Sekuritas, teman-teman, LG ya. Kalau kita lihat yang terakhir ada PKTL, nyata hijau ya, sempat ala, teman-teman, tapi alanya kebongkar, teman-teman. Dan MBMA kemarin itu sempat 20% ya. Nah, dan LP single nyata 2 kali ala, teman-teman. Ya, semoga saja nanti untuk saham Maha ini bisa ala, teman-teman. Itu. Dan GoTo karena ini ada jumbo, dia hijau, dan Big juga 2 kali ala, teman-teman. ASLC 1 kali ala, Tapak 5 kali ala, teman-teman, itu dia. Oke, jadi untuk terikut Trimega Sekuritas LG ini ternyata sangat bagus, teman-teman, untuk terikutnya, tidak mengecewakan. Oke, kita kembali. Nah, jadi untuk terikut LG ini sangat bagus, teman-teman, apalagi kalau bukan saham jumbo, teman-teman. Ya, kalau jumbo dia tetap tutup di zona hijau, teman-teman, itu. Lalu ini ada saham yang tidak tahu jumbo, teman-teman, menurut saya, karena ini masih di bawah 50 juta lot, teman-teman, dengan harga rentang yang sangat bagus, teman-teman, yaitu di bawah 200, yang sangat menarik, apalagi polosinya ini sangat murah tadi, teman-teman. Dan PSP-nya yaitu pemegang saham pengendalinya lock selama 6 bulan atau 8 bulan tadi, teman-teman, itu. Lalu IPO saham Maha ini hampir sama seperti MCOL, teman-teman, yaitu pertambangan dan pengangkutan, yang mana harga MCOL pas IPO kemarin ada 1420 dan harga sekarang adalah di tanggal 30 Juni tahun 2003 saat video ini saya buat, yaitu harganya adalah 4220, yaitu sudah naik sekitar 200%, teman-teman. Dan sempat ATH yaitu di harga 7.900 harganya. Wow, itu sangat besar, teman-teman. Jadi kenaikannya hampir 6 kali lipat, teman-teman, yaitu sekitar 600-an. Nah, apakah Maha akan the next MCOL? Ya, kita tidak tahu, teman-teman. Semoga saja nanti the next, teman-teman. Bisa saja naiknya seperti 300% atau 400%. Setidaknya 200% aja sudah lumayan itu, teman-teman. Saya akan ikut IPO saham ini, teman-teman, apalagi di kawal LG. Meskipun lotnya sedikit jumbo, tapi harganya oke, teman-teman. Sangat menarik. Semoga tidak ada tambahan underwriter lagi. Cukup LG saja sudah oke, teman-teman, untuk membawa nama itu saham IPO Maha ini, teman-teman. Semoga saja lot nanti ala berjilid dan tidak ada yang menghalangi. Apalagi nama itu yang menghalangi biasanya itu bandar IN yang biasanya jual di hari pertama. Semoga saja tidak dihalang, teman-teman. Semoga saja ada yang nembok dan menghalangnya, teman-teman. Semoga saja nanti lot alanya berjilid-jilid, teman-teman, dan yang nembok nanti besar, teman-teman, untuk lotnya. Misalkan 5 juta lot, 3 juta lot, itu lumayan, teman-teman. Nanti bisa lot ala. Semoga saja di hari pertama lot ala, terus begal dan naik berapa persen, itu dia, teman-teman. Oke, gimana, teman-teman, untuk saham ini? Apakah teman-teman akan beli atau tidak? Kalau saya akan beli nih, teman-teman, karena polusinya sangat murah, terus juga underwriter LG sangat bagus, terus juga untuk kedepannya untuk Maha ini sangat bagus, teman-teman, dan menjanjikan. Apalagi Maha ini membagikan dividen, teman-teman, itu dia. Oke, mungkin itu saja sih, teman-teman, untuk video singkat saya tentang pembahasan IPO saham Maha ini. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.